Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis Lelia di sini akan menyampaikan materi terkait praktik hitobah tentang hati yang keras dan membatu guna memenuhi tugas UAS mata kuliah praktik hitobah yang diampu oleh dosen Bapak Yuski Faridiana Wafi, MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adzal amanah wa nasahal ammah. Fassalatu lillahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ittaqullahu ta'ala fa inna man ittaqallahu waqahu wa arsadahu ila khairi umuri dinihi wa dunyahu. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah yang mulia, puji syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga tetap senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ahli keluarganya yang suci dan mulia. Nah, sebelumnya saya berpesan pada diri sendiri dan jamaah rahimakumullah sekalian, marilah kita tingkatkan selalu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan khutbah kali ini saya ingin membahas hal yang ringan namun seringkali terjadi pada diri kita, yaitu qaswatul alqalb, ketika hati keras dan membatu. Nah, hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah yang mulia, sekalipun waktu barangkali kita pernah merasakan sulit sekali untuk bersyukur, maka hidup kita akan terasa hampa. Banyak keinginan tak kunjung terpenuhi ataupun terwujud. Akibatnya hati kita itu keras dan membatu. Nah, kesombongan yang menyelimuti kehidupan dari hari ke hari, dan saat mendapatkan nasihat dari saudara, dari teman, dari kiai sekalipun, itu kita merasa digurui. Ketahuilah sesungguhnya kita itu telah terjangkit penyakit qaswatul qalb atau yang dinamakan dengan hati yang membatu. Tidak ada paksaan dalam beragama bahwa hati yang keras dan membatu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw asaddu qaswatu wa inna minal hijarah lima yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yasaqqaqu wa yakhruju minhul ma'a wa inna minha lama yahbit min khasyatillah wa ma'allahu bighafilin ammat, yang artinya kemudian setelah itu, setelah hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi, padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir seperti sungai-sungai daripadanya. Termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 74. Maka kata Ibnul Qayyim, al-qalbul maitu qasiyul qas sajaratil yabisati. Saya ulangi lagi. Qalbul maitu qasiyu kal sajarati yasihati la yaslihani illa nar. Nah, hati seseorang yang telah kering dan membatu, ia itu bagaikan pohon yang meranggas dan juga mati. Keduanya hanya pantas dilalap api. Na'udzubillah.
Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah yang mulia. Memang ada banyak sebab kerasnya hati. Khadi Al-Fudail berkata, 3 peristiwa yang menyebabkan hati membatu. Terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur, dan terlalu banyak berbicara. Bahkan makan yang berlebihan itu dapat merusak kesehatan badan. Ibnu Sina, pakar kedokteran ya, dari Ibnu Sina, pakar kedokteran Islam generasi awal, itu pernah berkata, perhatikanlah atau dari konsumsimu, perutmu, sebab sebagian besar penyakit bermula dari badan yang mengurangi makan. Istirahatnya lidah dengan mengurangi berbicara, dan istirahatnya hati dengan mengurangi keinginan. Nah, untuk menghindari qaswatul qalbi atau kerasnya hati dan membatu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk pandai-pandai bersyukur. Suatu hari seorang sahabat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, akhir-akhir ini aku merasakan hatiku ini keras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, maukah engkau memberitahu cara untuk melembutkannya dan keinginanmu terpenuhi? Sayangilah anak yatim, usaplah keningnya, berikanlah mereka makanan dari makananmu. Niscaya akan melembutkan hati dan melapangkan rizkimu. Dari hadis Tabrani. Nah, maka ketika kita menjamu anak yatim piatu, menawarkan mereka makanan terbaik yang kita miliki, bukan saja ia melembutkan hati, namun mengantarkan kita pada hadis Rasulullah lainnya, yakni aku dan orang-orang yang mengurus anak yatim kelak akan berdampingan seperti 2 jari di surga. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Cara lainnya adalah sering-seringlah berziarah kubur, tentu dengan niat yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang berziarahlah. Karena sesungguhnya ia akan melembutkan hati, melelehkan air mata, dan mengingatkan akhirat. Hadis riwayat Al-Hakim. Ziarah kubur dengan tujuan mengingat akhirat adalah hal yang dianjurkan. Dengan kita mengingat kematian, tersadarlah kita bahwa tak ada yang pantas untuk kita sombongkan di dunia ini. Makanan terbaik kita adalah madu. Ia diproduksi oleh lebah. Pakaian terbaiknya adalah sutra. Sutra telah diproduksi oleh ulat. Nah, hiasan terindah adalah mutiara. Mutiara yang diproduksi dari kerang. Kesombongan macam apa yang pantas kita banggakan di hadapan Allah? Zat yang menciptakan lebah, menciptakan ulat, menciptakan kerang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan baginya lah keagungan di langit dan di bumi, dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Quran Surat Al-Jathiyah ayat 37. Memperhatikan anak yatim dan berziarah kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah menganjurkan untuk bersegeralah dalam melakukan setiap kebaikan. Hindari untuk berbuat kemalasan. Bahkan kata beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik salat itu merupakan di awal waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengajarkan kepada kita untuk berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan rasa malas. Pepatah berkata, pemalas selalu menanti di hari mujur. Padahal bagi orang yang rajin
tiap hari adalah hari muncul. Lalu, jika kita tetap merasa banyak keinginan, banyak ingin itu, banyak keinginan hati yang belum terpenuhi, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ada hak-hak orang lain yang belum kita tunaikan. Nah, boleh jadi dari ada makanan yang tidak halal yang kita konsumsi dalam keseharian, belajarlah untuk beristighfar sebab azab yang terberat di dunia ini adalah ketika Allah telah mengunci lidahmu untuk berzikir dan beristighfar kepadanya. Kata Ibnu Qayyim, idza tala 'alaika waqtul bala'i ma'al istimrarika bid-du'a'i fa'lam annallaha lan yuridu ijabata da'wataka faqat bal yuridu an yu'tika fawqaha atau ya lam tadbaha anta. Nah, yang artinya apabila musibah yang engkau dapatkan panjang sekali, padahal tak pernah berhenti engkau berdoa, yakinlah bahwa Allah tidak saja menjawab doa-doamu itu, tetapi Allah hendak memberimu karunia lain, yang bahkan engkau tak memintanya. Semoga kita terhindar dari hati yang keras dan membatu. Aqulu hadza qawlu wastaghfirullahu li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Sekian yang dapat saya sampaikan dari praktik khitbah tentang hati yang keras dan membatu. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.